يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Mohon tausiahnya, teman saya saat menikah diajak hijrah oleh suaminya untuk mengikuti kajian dan menggunakan baju syar'i. Setelah beberapa tahun menikah, suaminya melakukan poligami. Namun setelah poligami sikapnya berubah, tidak memperhatikan nafkah lahir dan batin untuk istri dan anaknya. Bahkan sampai qadarullah suaminya melalaikan sholat dan merokok. Sampai kapan teman saya harus bertahan, Ustaz? Setiap mengingatkan suaminya, dia kena pukulan atau tamparan. Mohon tausiahnya. Syukron. Ini memang banyak orang nih mikir sunnah cuma poligami gitu. Poligami itu bukan sunnah, itu perintah sebenarnya. Karena bahasa Allah fankihu. Fankihu itu kan amr, perintah, nikahlah gitu kan. Berarti kullu amrin fil Islam wajib, setiap perintah itu wajib hukumnya. Matobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahlah kamu, nikahilah perempuan 2, 3, 4. Wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak adil cukup 1. Makanya ulama menyimpulkan ternyata poligami itu adalah solusi bukan tujuan. Karena kalau memang nggak ada poligami kacau. Bicara kita sanggup nggak nyanggup nanti bab berbeda ya. Cuma memang Allah tawarkan solusi. Kalau nggak ada perzinahan, ya kita di Indonesia belum berasa Pak, karena belum terlalu mencolok perbedaan laki dengan perempuan jumlah bilangannya. Tapi coba lihat di Rusia tuh, lihat di Tunis, lihat di beberapa negara Eropa, perempuan-perempuan cantik memohon dijadikan yang kedua, yang ketiga, karena krisis laki-laki. Jepang sudah mulai. Di kita ini belum kelihatan, walaupun sudah banyakkan perempuan sebenarnya, jujur loh. Cuma karena memang kita nggak berilmu menganggap bahwa hukum itu seakan-akan mengintimidasi perempuan. Padahal hukum itu pun bukan berpihak pada laki-laki, bukan. Laki-laki, nikah ini misakon ghaliza, ikatannya sama Allah. 1 orang saja istri kita tanggung dosanya. 2 orang kita tanggung dosanya, 3 orang dan seterusnya. Lawang dosa kita saja kita susah nanggung kan gitu ya. Makanya Nabi mengatakan kalau bicara poligami, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Tujuannya memperbanyak umat pada hari kiamat, membuat aku bangga. Yang ada saja sudah sukses belum? Bagaimana keagamaannya? Anak-anak kita seperti apa? Sudahkah di atas syariat? Nanti ada aturannya. Kalau mau menikah lagi yang kedua, harus yang lebih baik agamanya. Harus lebih baik agamanya. Tidak boleh pernikahan yang kedua ini lebih buruk dari yang pertama. Ada bab tersendiri tuh. Karena efeknya apa? Efeknya poligami itu akan membuat orang menjadi makin baik, menjadi makin khusyuk dalam keagamaan gitu lah. Orang yang sudah mengalami poligami itu dia akan tahu kalau poligaminya betul, akan makin sayang dengan yang pertama. Makanya Rasul nikah dengan 9 istrinya, sebagian mengatakan 11, wallahu a'lam. Meninggalnya itu di antara kedua dadanya Aisyah, yang dia katakan Khadijah. Ya, kata Aisyah, aku nggak pernah cemburu dengan perempuan melebihi dengan Khadijah. Karena istri Nabi semua janda, kecuali 1 Aisyah yang gadis. Yang gadis geleng pala. Padahal yang paling tua itu Khadijah, beda 15 tahun sama Rasul kan. Karena poligami yang betul seperti itu makin sayang dengan yang pertama. Nah ini kalau sampai makin benci sama yang pertama, ini sudah salah dari awal. Dan ini haram hukumnya. Karena nggak boleh ibadah itu merusak ibadah. Tidak boleh ibadah merusak ibadah. Nikah itu ibadah. Bisa gak ibadah tersebut nggak merusak ibadah? Makanya harus ada cara yang mesti diluruskan nih. Sama dengan perempuan juga membenci itu nggak boleh. Abang Allah yang perintahkan. Makanya nggak boleh perempuan meminta cerai karena suaminya nikah lagi, itu nggak boleh. Kalau betul caranya.
Kalau nggak betul ya beda bab, namanya islah. Rapikan, beresin, nasihatin. Ini orang bodoh nih laki-laki. Sudah punya perempuan yang baik agamanya, rumah tangganya bagus. Kok terpincut sama orang yang nggak jelas agamanya? Lihat efeknya. Nuwalihi matawalla. Kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Gara-gara nikah sama yang kedua, nafkah lahir batin nggak dapat yang pertama. Gara-gara nikah dengan yang kedua, main tangan. Khiyarukum linisaikum. Kata Nabi, kalau pengen lihat laki-laki, lihat di rumahnya baik nggak sama perempuan. Jangan pernah percaya sama laki-laki di luar rumahnya. Itu kata ulama. Jangan pernah percaya sama tingkah laki-laki di luar rumahnya. Semuanya pasti sandiwara. Kalau pengen lihat laki-laki, lihat dia di rumahnya. Itu laki-laki. Itu bahasa Rasul. Karena yang paling baik di antara laki-laki yang ada, yang paling baik di rumah tangganya. Jadi kalau di luar dia bagus, ngelucu, orang senang sama dia, di rumahnya dia nggak dekat sama istri, sama anak-anaknya, ini aslinya. Sisanya sandiwara. Itu kalau bahasa agama seperti itu. Ya makanya kita di tengah-tengah nih, kita lurusin. Karena ada juga perempuan kalau udah ngomong poligami, ada bahasan lain nggak? Gitu. Kalau nggak setuju sama poligami, robek aja surat An-Nisa tuh. Nggak perlu ada surat An-Nisa di Quran gitu loh. Ya nggak bisa Allah perintahkan. Nanti satu waktu kita akan mengalami dan kita butuh itu dan satu waktu itu gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi tanya? Khalas?